Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhos dumateng pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Unima Magelang, juga kepada seluruh sivitas akademika yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada minggu kedua Jumat pagi ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan nanti menambah hasanah keilmuan Bapak Ibu sekalian. Dalam hal agama kadang-kadang kita rancu. Di malam 15 Sya'ban itu ada sholat tasbih, ada sholat nisfu Sya'ban. Sholat tasbihnya masyru' Bapak Ibu. Saya ulangi, sholat tasbihnya masyru', artinya memang memenuhi syarat. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai. Janji Allah berdasarkan hadis Rasul kepada Al-Abbas radhiyallahu an, itu orang yang melakukan sholat tasbih itu diampuni dosanya mata kodama wa mata akhara, yang dulu maupun yang akan datang. Tetapi kemarin ada pertanyaan, lek bar sholat tasbih yuk nyolong di ngapura mboten. Maksudnya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kepada sesama manusia itu bagaimanapun harus mendapatkan maaf dulu dari orang yang kita zalimi itu. Sekali lagi, untuk sholat tasbih ada riwayatnya dan masruh, hadisnya sahih. Kaifiyahnya itu 4 rakaat. Untuk masing-masing rakaat itu 75 tasbih, yakni pada berdirinya 15, setelah setelah Al-Fatihah dan surat, kemudian ditambah 15 tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu. Kemudian ruku' 10 setelah Rabbana walakal hamdu. Iktidal ruku' 10, kemudian iktidal di rukuknya langsung tasbihnya itu saja. Tidak subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma, enggak usah. Langsung tasbihnya itu saja 10. Kemudian di iktidal setelah Rabbana walakal hamdu 10. Kemudian di sujud itu langsung 10. Kemudian di duduk antara dua sujud 10 juga. Kemudian di sujud kedua 10, dan ketika naik ke rakaat berikutnya ada duduk istirahat di situ 10. Niku kali 4 300. Jadi 4 rakaat dianjurkan kalau siang hari 4 langsung tanpa tahiyat awal. Kalau malam hari itu dianjurkan untuk masna 2-2. Itu sholat tasbih yang di yustahabbu dianjurkan itu 1 minggu sekali. Jika lam yastati', jika tidak taklif, maka setiap bulan sekali, fi syahrin marrotan.
Jika tidak maka 1 tahun sekali. Mungkin itu dulu oleh Wali Songo ditibake nang nisfu Sa'ban itu supaya orang paling tidak 1 tahun melakukan sekali, mungkin seperti itu. Tetapi sholat nisfu Sa'ban secara berdiri sendiri itu hadisnya maudhu, palsu. Di hadis kitab Ahaditsul Maudhu'at nomor 108. Sekali lagi, kadang-kadang kita masih sering keliru bahwa sholat nisfu Sa'ban ki yo tasbih itu, bukan. Nek sholat nisfu Sa'ban itu latasilu ilal waktu, tidak ada ketentuan nyambung dengan waktunya, au bisa babin atau sebab-sebab tertentu. Pokoknya usahakan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau seumur hidup sekali. Itu sholat tasbih. Sampun Bu, sudah pernah? Belum pernah. Mari dipernahkan. Orang hitung 1 tahun atau mungkin ya sudahlah selama hidup 1 kali. Ya. Di sekolah-sekolah kita itu, maaf ya, di tarjih kita itu barang sudah jadi. Hanya mengcover yang agak penting-penting saja. Tetapi di tarjih yang 8 jilid yang tebal-tebal itu sebetulnya lengkap. Cuma kita mencari kesana kemari sampai di pimpinan pusat pun juga belum mendapatkan. Ento iki mung jilid 1 kalau jilid 3. Tuh. Itu yang kemudian makanya perlu ini dipelajari. Hadis-hadis itu. Sedangkan sholat nisfu Sa'ban secara berdiri sendiri itu memang hadisnya maudhu. Di antara hadis dhaif itu paling parah ya hadis maudhu itu, palsu. Hadis mungkar saja masih mungkin dikuatkan oleh ayat bisa jadi. Tapi kalau palsu itu sudah enggak jadi. Itu untuk sholat nisfu Sa'ban yang ada yang 100 rakaat dan sebagainya itu ada di kitab Ahaditsul Dhaif itu nomor 108. Itu. Makanya kalau kita mau ngisi ya sholat tasbih saja. Aslinya sholat tasbih itu fardiyah sendiri-sendiri. Tetapi berjamaah juga boleh, asal sebelumnya juga kaifiyahnya sudah dijelaskan. Itu jamaah rahimahullah. Makanya untuk seperti Ustazah itu menyampaikan kok di Muhammadiyah belum memang kadang-kadang kurang begitu luas di kita itu. Di tarjih kita mengcover yang penting sekali. Banyak sekali hal-hal yang belum tercover. Mudah-mudahan nanti masuknya ulama-ulama mutaakhirin, karena kita telah mengalami stagnasi ulama ya. Sekitar mulai Pak Mbah AR itu sampai sekarang masih dihitung stagnan. Alhamdulillah setelah munculnya ada Adi Hidayat, ada almarhum Ustadz Yunahar itu agak terisi. Selebihnya kita mengalami kekosongan. Dan itu pusat sampai daerah. Sehingga orang-orang enggak penting seperti Pak Soleh kepeksa ngiyai. Kepeksa ngiyai. Karena sebetulnya ya belum waktunya atau belum kelasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu mari tentang di Sya'ban ini banyak amal soleh yang bisa dilakukan sama dengan di bulan-bulan yang lain. Artinya tidak memiliki keistimewaan yang bersifat khusus. Nanti penjenengan kalau mau membaca di kitab-kitab di Daqaiq itu malah setiap tanggal 15 ini orang meninggal yang sudah meninggal itu naik ke permukaan. Tuh, di kuburan itu doteng begogok itu di kitab itu. Makanya kita harapkan dari basic kita itu juga ada yang mengetahui kitab-kitab kuning itu yang di situ banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Banyak sekali maaf ya cerita-cerita palsu itu.
Itu podo jagungan di atas gundukan tanah kuburan mereka masing-masing. Itu. Kemudian mereka berhadap ada kiriman. Bagi keluarga yang tidak mengirim itu kemudian kasihan. Weruh kancane do nampa kiriman itu. Bahkan di tempat saya ada yang sombong. Nek kula saged semerep nek sampeyan lak mboten to. Ora kelase ngoten niku. Weruh apa sih? Allahu Akbar. Nikulah jamaah rahimahullah, makanya mari kita berusaha untuk memahami itu sehingga dari sisi kelemahan-kelemahan itu dapat kita pahami. Jadi sekali lagi untuk sholat tasbih masyru' tidak terkait dengan nisfu Sa'ban. Kalau kemudian itu dikaitkan bahwa sholat tasbih waktunya pada nisfu Sa'ban, itulah jadi bid'ah. Ya sama dengan tahlil lah. Kalau sebagai bacaan ya monggo, wong panjenengan itu kalimah thayyibah semua. Mulai menjadi mengirim pahala itu jadi mulai bid'ah. Kemudian ditentukan waktunya 3 hari ke-7 dan sebagainya, itulah bid'ahnya di situ. Tetapi jangan mengatakan anti tahlil, murtad. Wah kuno anti nek ora tahu ya ora apa-apa. Utawa encen ora iso, ora apa-apa. Tapi jangan ini, jadi kita harus mestinya dalam satu tingkat tertentu perlu ada kajian yang sifatnya pimpinan ngoten Mas Dede ini untuk membagi betul di mana misalnya untuk tahlil itu di mana bid'ahnya dan di mana masyru'nya. Seperti ini sebetulnya. Atau Isra Mi'raj itu di mana ghaibnya, ya, di mana supra rasionya, sampai di mana trans rasionya, itu ya perlu juga kita bicarakan. Kemudian apa benar menaik buruk Kanjeng Nabi? Buruk itu apa dan bagaimana, atau ukuran kecepatan dan sebagainya, itu juga bisa kita hitung. Jamaah rahimakumullah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang persiapan Ramadan. Sekali lagi bahwa kita bersyukur insya Allah akan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Itu harus kita syukuri karena begitu istimewanya 1 bulan ini. Di situ ada hikmah-hikmah jismiyah, dohiriyah, ada hikmah-hikmah ruhiyah. Kemudian belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan. Masih banyak sekali keluarga, tetangga kita yang tahun ini bisa, tahun depan sudah tidak bisa, atau tahun lalu masih bisa, tahun ini sudah tidak bisa. Ini harus kita syukuri. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh bertemu dengan Ramadan. Jamaah rahimahullah, berangkat dari ayat yang kita kenal sangat paham, yaitu Al-Baqarah 183. Di situ ayat itu dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Imam Ibnu Mas'ud ngendika, idza sami'ta yaqulullah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian mendengar di dalam Al-Quran Allah membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu farfa sam'aka, maka pasang telingamu. Itu karena masih berat. Makanya khitab dari ayat ini tertuju kepada orang-orang yang beriman, tidak tertuju kepada orang-orang Islam. Tuh, jadi makanya akeh wong Islam ora poso akeh. Karena mereka orang Islam. Sedangkan khitab ayat ini memang tujuannya kepada ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, bahwa jika ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka khitabnya kepada orang-orang yang beriman dan akan hanya mampu dimainkan secara sukses
oleh mukmin itu. Artinya sukses dari persiapannya, sukses dari kaifiyahnya dan mencapai tujuannya. Yang di ayat itu tiga-tiganya sudah tercover. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah menjadi indikator bagi kita sukses Ramadan atau tidak adalah bagaimana la'alakum tattaqun. Itu. Makanya betapapun hadis itu sahih di bulan Ramadan, itu jin sudah dibelenggu, setan sudah dibelenggu, tetap ada orang berbuat maksiat. Bukan setan yang menggoda jadi maksiat, tidak. Memang orangnya itu anggota setan. Maka besok di neraka itu la talumuni walumu anfusakum itu surah Ibrahim ayat 22. Oh, jangan mencela saya, jangan menuduh saya, wong kamu sendiri anggota kok. Jadi betapapun di bulan Ramadan itu setan sudah dibelenggu, tetap ada orang Islam berbuat maksiat. Wong yang memang bagian dari setan itu. Minal jinnati wanas, enggak usah aneh. Atau iri, sering jadi lelucon. Wah, kayak wong kakek murtad, kok murtad priye wong kayak urung tahu mlebu kok murtad. Wong iku Islam benek itu, kancing baju. Jadi benek atau kancing baju itu kan dibenekke malah tekan jobo. Jadi rumah saya Islam ning janjane malah melayu metu. Jadi urung mesti nek orang mukmin betul enggak ada, hampir enggak ada orang bisa murtad. Biasanya Muslim itu bisa murtad. Jamaah rahimakumullah, pada kitab ini Nasoil Ibad halaman 25. Sebuah hadis menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ummahatu ay al aslu arbaun. Dasar ummahat di sini bukan maksudnya ibu-ibu ya, itu jamak dari ummun. Tapi maksudnya di sini al aslu, dasar manusia. Itu ada 4. Dasar manusia maksudnya sehingga eksis sebagai manusia itu setidak-tidaknya ada 4. Ya sing gawan bayi ya surah Al-Baqarah itu yufsidu biha wa yasfikut dima, itu gawan bayi itu. Membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah arbaun minal asya ummul adwiyati, yaitu dasar apa? Adwiyah itu berobat. Daun, dawaun itu kan obat. Jadi dasar tetombo. Maksudnya dari sisi jasmaniyah maupun rohaniyah kita, itu kita harus kerap-kerap berobat. Dalam hal ini tidak dalam arti obat yang konvensional itu, akan tetapi menjaga kesehatan dengan obat-obat yang kemudian bisa menjaga kesehatan kita. Dan juga termasuk obat-obat rohani. Ini harus mendapatkan asupan. Jika jasmani butuh makan, butuh minum, maka rohani butuh asupan. 1, ilmu, 2, zikir, 3, amal soleh. 3 itu asupan untuk rohani. Selama ini yang orang sampai gedabrusan rak karu-karuan itu biasanya hanya mengejar santapan jasmani. Sedangkan untuk ummul adwiyati ini yaitu kilatul akal. Untuk menjaga kesehatan adwiyah ini
itu qillatul akli, mengurangi makanan. Jamaah rahimakumullah, ketika zaman saya masih kecil itu banyak orang yang mengurangi makanan karena makanannya tidak ada. Ya monggo-monggo ingkang ada yang sudah sepuh itu kelingan mesti mbiyen. Sekarang justru sulit menghentikan makan. Itu. Sebulan iki isih kepenak arak mangan ning ora ana ketimbang ana ning ora mangan. Allahu Akbar itu. Qillatul akli. Oleh karena itu, ini menjelang Ramadan tentu saja kita siapkan itu. Ya. Kita siapkan itu. Satu, persiapan ruhiyah. Pikiran kita, hal-hal yang akan mengganggu pikiran di Ramadan kita pinggirkan. Monggo. Kalau Ustadz Soleh itu sampai begini ya, saya agar tidak terganggu pikiran saya di Ramadan. Karena orang seperti Pak Soleh ini kalau sudah Ramadan pagi, siang, sore, malam itu terus ngaji terus. Kalau saya kepikiran arek bayar pajak kendaraan ngono wis ngalor ngidul. Apa meneh domyang bojone entek lan lari. Nggih, bojone jan juara tenan. Profesor apa kok arek mangkat mulang kok. Khotib wah hebat kae nek arek mangkat khotbah kok damuk bojone tetep ngalor ngidul khotbahe. Kena titeni. Karena apa? Itu memang apa ya dari Jawa itu garwa sigaran nyawa. Wong liya ora wani ngomyang, bojo wani ngomyang. Gitu. Dan itu enggak kita saja, Gusti Rasul tuh sampai itu di pembukaan Solo Tahrim kan Gusti Rasul mau mengikuti karepe bojo-bojo kemudian diingatkan oleh Jibril. Apa meneh Muhammad sallallahu Muhammad Rasulullah ya arak klipuk. Pemeneh peyang. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya di tempat jamaah ngaji Mbah Soleh itu sudah saya atur tidak boleh duwe utang mergo bodo. Itu bapak-bapak istiqomah wis ora iki Pak Kiai wis ora oleh ngoten tapi nek muni wis bojone iki mosok ora apa-apa ngono ya akhirnya apa-apa. Astagfirullahaladzim. Aduh, masyaallah. Wong dibodoh itu kan orang baru menyediakan makanan semua toh. Itu kan jalan keluar juga. Nih misalnya kita tidak punya apa-apa, yo mangkat badan gasik lah, yo malah oleh rono oleh rene. Saja nih itu solusi. Dunek nyacengke yo. Astagfirullahaladzim. Itulah. Jamaah rahimahullah, makanya mari kita pinggirkan. Kemudian hal-hal yang akan mengganggu perasaan saya, buang semua. Makanya ada kemudian yang sebelum masuk Ramadan itu saling memaafkan. Jangan sampai Ramadan kok ada dendam, ada marah, punya musuh mongko ngarepe omahe nang ngarepe susah tenan kuwi. Ora usah wis, pokoke aja ngasih duwe musuh. Sudah, semua itu kita apii semua. Makanya saya berangkat ke sini itu menolong orang kepleset. Njuk tiba semaput gitu. Ternyata saya ngambah ngon sing gawe kepleset itu yo melu tiba. Oh, apik iki malah sampean ketindihan. Seperti itu jamaah rahimakumullah, indah sekali hidup ini. Pokoknya ini konsep Mbah Ahmad, panjenengan catat. Urip iku digawe mayar wae saya. Apa meneh digawe angel wis engko ketap-ketip matane kuwi. Allahu Akbar. Sudah. Jadi lancar semua. Itu adwiyah. Kemudian jaga kesehatan. Wong paling tidak nyaman itu puasa Ramadan sakit. Itu paling tidak nyaman. Yang sakit apalagi meskipun jur boleh meninggalkan puasa tapi mengganti di yang lain. Tetapi sak keluarga niki yang megah. Nyawang wong huha huhu.
kekurang kekari kayak wegah wis. Wah dadi ilang. Umumnya sampai masuk rumah sakit wis ngrekoso kabeh. Mari kita jaga. Makanya untuk jamaah Pak Soleh yang punya kambing 5 tak kon ngelongi 3, loro wele ngarit men enteng. Dan sebagainya. Monggo sekiranya yang akan mengganggu kita. Makanya nek sudah tidak berani dengan udan-udanan ya ora usah udan-udanan. Ora wani karo melek bengi ya sudah dibatasi seperti itu. Diatur sendiri agar kenyamanan Ramadan bisa kita capai. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang panjenengan mau mundut-mundut ya sekarang ini hurung mundak ketoke itu nggih. Terus dipakai untuk Ramadan. Sampean kok doro mangan pari to? Maksudnya hurung bodo kok wis nganyari. Panjen aku le tuku arep tak gawe traweh. Dikupluk ulima yo pamerake nonggon traweh kono. Sudah seperti itu ya jamaah rahimakumullah. Sampai seperti itu. Sing arek ngecat dalem yo sekarang ini. Kowe wawa ngurung mundak itu. Bakule cat gitu. Kayak sing sok ngene-ngene kan. Kayak karo bakule bareng joget kok udah susah ke ngopo gitu. Itu jamaah rahimakumullah. Silakan. Orang juk poso kurang seminggu, kurang 10 dino ngecat, mangkat dhewe malah andane semplok wis jatuh tertimpa tangga bodoh ku njur ra cetha, masyaallah. Bas. Itulah. Jadi Ummul Adwiyati dan diantara penjaga kesehatan itu kilatul akli. Fa innal ihtima'a min aklin ma yaduru khaira minal adwiyati likulli da'in. Sesungguhnya mengurangi makan itu menjadi obat menjaga kesehatan. Ning dhewe iki sok nek dong cocok ngono yo. Ngantek ngerti-ngerti ra iso menyat. Astagfirullahaladzim. Ini monggo kita atur sendiri-sendiri. Kalau Gusti Rasul gampang. Nah kaumun la nakulu hatta najua. Aku satu komunitas yang tidak makan sebelum lapar. Wa idza akalna, dan jika kita ini makan la nasba, tidak sampai kenyang. Pun ngoten niku mawon. Stop. Niku akeh sehate. Anggere wis ngamuk, waduh. Padahal bodoh kan swarga-swarga anto opo-opo ono. Astagfirullahaladzim. Yang kedua jamaah rahimakumullah. Wa umul adabi. Dan dasar adab. Adab itu lebih tinggi dari akhlak. Jika akhlak itu bisa dilahirkan oleh budaya, tetapi adab itu hanya bisa dilahirkan oleh pendidikan. Akhir-akhir ini di bidang adab kita sangat bergeser. Bahkan speed pergeseran kita sudah nyaris tidak terkendali. Adab kita agak tidak ketimuran nggih punang nggih. Ning wong barat isih muni what can I do for you. Nek dhewe kan do you save me. Arek bantu apa sampean. Kok rada sopan kono nyenengake ora itu ya ora bantu ning nyenengake ngoten. Nggih. Jadi mari Bapak Ibu rahimakumullah, adab kita jaga, dan adab ketimuran adalah yang sangat luhur. Meskipun culture kita ini banyak hal-hal yang negatif, terutama kaitan dengan kejujuran. Seperti yang sering saya contohkan, ditawani dahar ngono ki muni nembe. Padahal ngelih asline. Itu jarine adab, padahal yo ngapusi to kuwi. Itu. Mbasan leto weming sepisan, ketenanan ora to. Parah. Astagfirullahaladzim. Itulah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah,
adab itu dilahirkan oleh pendidikan, ya. Itu. Jadi oleh tarbiyah. Jadi kalau tidak melalui tarbiyah, tidak akan orang bisa memiliki adab. Sedangkan budi pekerti, akhlak bisa dilahirkan oleh kultur. Nah, maaf, kultur kita ada spot-spot ketidakbenaran. Membuat kisah wayo kancil nyolong timun itu. Jadi kita ya serada ora mayar itu. Karepe kon niru apa kuwi? Pak Tani, tetapi sing ditiru ya kancile. Akhirnya dadi koruptor. Ya ora usah kaget. Astagfirullahaladzim. Itulah makanya di Unima saya pikir perlu ada pendidikan adab yang disepakati bersama. Dan sebagainya, monggo. Kemudian yang ketiga adalah ummul ibadah, yaitu dasar ibadah, di mana manusia itu pasti meyakini adanya Tuhan. Orang yang anti Tuhan pun tetap meyakini adanya Tuhan, tetapi ia tidak mau bertuhan karena ilahiyah, robbaniyah oleh Allah sudah dipasang pada nurani setiap manusia, mukminan, musliman, musyrikan, au kafiron. Makanya Al-Quran mengunci wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, dan tanyakanlah kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan mesti mengatakan Allah. Jadi artinya sebetulnya ateis itu tidak ada. Maka saya punya teman yang anti Tuhan, njur sampean orang andel lek ono karo Gusti Allah, karo pangeran. Yo ono apa ora yo ngoten niku. Enggak berani mengatakan tidak. Cuma orang ateis itu enggak mau dengan Tuhan. Dengan segala sifatnya. Sedangkan orang-orang pagan itu percaya adanya Tuhan, tetapi Tuhan tidak boleh mengatur. Itulah kemudian melahirkan sekularisme dan sebagainya itu. Dan sebagainya. Di sini jamaah Allah kita punya kelengkapan. Islam ini menyediakan keimanan, ketauhidan yang begitu rinci. Kemudian bagaimana seorang hamba ini harus mengabdi, harus menyembah, semua disediakan sarananya, kaifiyahnya, bahkan efek-efeknya dijelaskan semua. Tuh, di Islam. Maka jika ada seorang pendeta yang mengatakan di sini tetap berlaku perpuluhan, setiap rezeki diambil 10%. Kalau mau ikut 2,5% seperti orang Islam, ngerti nih kono zakat ki 2,5% itu, maka kalian harus ke gereja sehari 5 kali. Jadi non Islam ke zakatnya 2,5% karena ring masjid ping 5 ngono kuwi. Nek kono 10% wong lek ring gereja ming seminggu sepisan. Ngono kuwi kok ya ana sing pidato ngono. Padahal itu sangat lain. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita kemudian mencari Tuhan, Allah kemudian menjumpai kita dengan penjelasan asma dan sifatnya, asma'an wa sifatan. Kemudian Allah juga membimbing kita untuk bagaimana cara mengabdi kepada Tuhan itu dengan syariat Islam. Ya wis sudah klop itu. Dan kemudian di dalam Islam setiap aktivitas yang kita lakukan itu menjadi ibadah, dari bangun tidur sampai berangkat tidur, bahkan tidur itu sendiri. Maka usahakan nek sare niku wudu dalam keadaan suci. Orane ngimpi elek. Nek turu dalam keadaan suci, orane ngimpi doyak kemin orane itu.
dan sebagainya. Dicoba saja. Oh ini juga anyes nih ora turu-turu. Enggak, kalau sudah biasa juga enggak itu. Jamaah rahimakumullah. Dan untuk ummul adab ibadah ini qillatul dzunub. Salah satu indikator kita itu punya dasar ta'abbud ilallah, maka qillatul dzunub, kita sedikit dosanya, sedikit maksiatnya. Maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita itu melakukan perbuatan maksiat itu pun karena kepleset, tidak oleh nawaitu. Misalnya kita buka HP, ya toh, njur ono iklan gambar kempol wong wadon kan yo, wong meneh wong lanang ora dosa, gek wong wadone tetep dosa. Itu. Ini apa rak merem ya malah ora ketemu. Itu kepleset namanya. Nek njur dibuka kontennya aku nawai itu jenengane. Jadi hanya ngono ki nolah-noleh kok anake nono kabeh terus buka kuwe ngono guys ya. Ya kira-kira ya sok ngono kuwe. Menarik. Itu namanya nawai itu. Ini kilah. Indikator bahwa kita itu ta'abbud ilallahnya bagus, itu sedikit dosanya. Untuk terbebas dari dosa sama sekali tidak mungkin. Kullu bani Adam khoto'un itu. Setiap bani Adam pasti punya kesalahan. Itu. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang keempat adalah ummul amani. Yaitu dasar pemikiran. Kita pasti punya pemikiran. Di pikiran kita ada rencana-rencana. Di pikiran kita ada evaluasi-evaluasi. Di pikiran kita ada aksi-aksi yang akan kita lakukan. Kadang-kadang antara pikiran dengan kemampuannya ya wis ora nyambung. Saya misalnya dengan kepala 7 isih sok nyekel pacul itu ya lebare ngap ya wis kaya ngono kuwi. Ngunjur bengi krengiang to sak awakku jeloro kabeh. Ini kan antara sopir karo kendaraane wis ora nyambung. Monggo nanti panjenengan ngrasakake iki supire, iki kendaraane ngono kuwi wah dipaksa kae. Aduh wis kegrimisan sithik wis hihi aduh. Wis to, cara dipentungke halal wis. Jamaah rahimahullah, dan untuk ummul amani jamak dari umniyatun, bahwa takdiru husuli syai'in mumtanaun au mumkinun. Ini. Maksudnya ummul amani itu adalah pemikiran kita yang bisa kita hitung takdirun kira-kira iku arak mumtana tercapai au mumkinun atau tidak. Maka kita harus mampu itu. Dalam kondisi real kita saat ini, misalnya ustadz-ustadz yang masih muda, yang anak-anaknya juga sedang membutuhkan, ini juga harus dihitung. Gitu. Jangan memaksakan diri. Dan ini perlu Mbah Mat sampaikan, sekarang orang di desa itu semua terjebak jol dan bang plecit itu loh. Nanti panjenengan amati, engger jam 09.00 po jam 10, rumah itu mesti didatangi hem putih, ngisor kathoke ora ireng ya biru, titenane sepatune dawa ngarep wis ngono kuwi. Kuwi mesti bang plecit itu. Itu udah stres, nanti suaminya ngerti itu sudah parah. Monggo UMM arek ngambil peran priye kuwi. Wah, jan masyaallah. Jan, omong tawani kok nggih Ustaz. Wah, tawani. Yo jareke setiap dusun itu ada koordinator. Ya Allah. Padahal itu kan pinjam 1.000, terimanya 900, bayarnya 1.500 itu.
Nggih niku. Nek muntelan tak ngoten niku. Ra kacek. Waduh, berat sekali itu, menghancurkan. Nggih, bahkan ada tokoh kita di satu dusun ini karena anaknya yang main jol, ini harus transmigrasi. Rumahnya rumah candi besar itu dan tokoh di situ. Ngerti-ngerti harus hijrah karena dihabisi anaknya, main jol. Kurang apa? Anaknya PNS, kurang apa itu? Yes, yang piak-piak kowe. Toh. Ini sampai di desa sekarang ini ya Allah. Anak-anak juga sudah seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Untuk amniyah atau umniyah, amani tadi itu wa ummul amani as-sabru. Untuk mengatasi panjang angan atau konsep-konsep sing ndangki itu as-sabru sabar. Disesuaikan dengan keadaan. Kita berharap nyuwun karo Allah bisa, saya akan beli mobil, saya akan gali montil. Boleh, tetapi harus tetap realistis. Nggih. Nek mung ditekani sales niki mobilnya damel uang muka mawon. Yuk sampean mundut enggal, yuk angsorane ini banyak yang kena niku. Adane donge ora duwe angsuran yuk dadi duwe angsuran. Arak poso kok ngene ora cetha rupane. Wis to kono. Adol dapuran pringis. Nggih. Wa huwa habasun nafsi anal juz'i fasabru amirun minas sabri. Jamaah rahimakumullah, wa huwa habsun nafsi, yaitu kepandian mengendalikan nafsu. Ye, mengendalikan nafsu, kepandian kita, kepiawaian kita mengendalikan nafsu kita, itulah salah satu dari bentuk kesabaran kita. Nek cara Mbah Ahmad gampang, realistis sudah. Ye, nek memang urung mangsane ya jangan dimongso-mongsokan atau gege mongso, sudah itu. Sudah omahe elek ya ora apa-apa, gawe titenan wong ngono wae. Wis Allahu Akbar, sakjane kabeh kepenak. Sebab nek ora ndek duit blas ki ora kelakon kecopet wis ngono kuwi. Wis aneh nek ora ndek duit kecopet. Jamaah rahimahullah, sudah jam berapa Ustaz? Habis. Kan 1 menit. Oke. Yang terakhir jamaah rahimahullah, yang akan merusak puasa kita. Maksudnya tidak membatalkan puasa, tetapi jazmul jaza atau jazmul ajr, ngurangi ganjarane. Ye. 1. Tawaddu'u ahsanul wudu. Orang berwudu dengan bagus, lakin tasarruf tusrifu fil ma, akan tetapi berlebihan menggunakan air. Epiek. Ye. Untuk wudu ini sebagaimana di kitab Minhajul Muslim, rukun wudu itu 1 kali untuk membasuh muka. Kemudian 2 itu sunnah, 3 itu tam sempurna. Jadi kalau kita 3 kali itu sempurna, 4 itu makruh, dan yang 5 haram. Jadi ojo upyak-upyuk. Orang yang terbiasa was-was itu harus diruqyah. Kayaknya aku kok urung mantep. Nah itu harus diruqyah itu. Mungkin ono sedulur sing manggon nang kono. Itu ada itu. Karok jin niku lho. Nggih. Makanya hati-hati dengan air wudu. Yang membedakan antara membasuh dengan mengusap, nek membasuh itu airnya mengalir, nek mengusap itu airnya tidak mengalir.
Khusus Imam Syafi'i dalam mengusap sirah au mashuba itu mengusap kepala itu khusus untuk Imam Syafi'i itu di situ maknanya litab'id. Jadi boleh sebagian kepala. Bahkan di Fathul Mu'in sehelai rambut sudah bisa. Yang umum ngene njuk itu njuk banyune mili adine ngumbah jambul. Tapi nek kitab tarjih karena tarjih itu tidak bermadhab tetapi tidak meninggalkan madhahib, maka tetap ngusap sirah ya biasai terus ke belakang, majunya liwat depan langsung masuk ke telinga. Nek Syafi'iyah itu mesti kene ya, kemudian ngono kae. Padahal yang sini ndak ada itu. Itu. Makanya jangan berlebihan penggunaan air. Kemudian untuk membasuh tangannya juga dari sini nggih. Set ngoten. Aja kaya wudune wayang. Nek wayang kan ana banyu mili yo pasangake sikute itu jenengane wudune wayang. Sing bener tetep dari sini set sampai marofik. Nek mau isbak ya punjuli sithik lah. Ora kudu tekan kelek ya ora usah. Nanti malah masuk angin. Nggih. Pokoke isbak itu ya sampai di atas agak jauh. Nggih, itu sudah isbagul wudu. Nggih. Nanti akan menjadi ghurrul muhajjalin, nggih dan sebagainya. Yang kedua, tasadaqah alal fuqara, ya padha sedekah atas fakir miskin. Tsumma tudilluhum wa tudayyiquhum. Ning wis sedekah ngono ki ya njur dicacat. Ya tak wae 100.000 ki kono gawe apa? Sampeyan ki nek ora tak uluri ya sambang tambahi ngono. Itu kandrongan bocor oleh ganjaran yang melayu. Nggih. Auto dayikuhum meng wae duit 100 ngono kok le kongkon ra wis-wis. Sing ngono kok udut kon juga rek, waduh ayah tenan itu. Ini penyakitnya penguasa itu. Sing sudahlah. Yang ketiga, taqumul laila wa tasumun nahara wa tuti'u rabbaka lakin qati'ur rahim. Ya salat tahajud, ya poso ing wektu awan, ya taat karo pengirane, tetapi qati'ur rahmin memutus tali silaturahim. Itu juga habis semua. Itu puasa tidak batal. Jadi beneran nanti ojo njuk lebar jengkel, wah tak madang baik. Enggak, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi hanya mengurangi pahala. Makanya kalau misalnya kliwat jengkel, tombare sing dijengkeli ke apa? Watu kan percuma toh. Ning kadung jengkel kan. Kesandung ngoten kan watu. Itu. Nggih. Apa meneh nganten anyar. Nek nganten anyar ki nek sing wedok kesandung kan sing seneni watune karo bojone. Oh panjenengan watu ngono kuwi. Nek wis nganten lawas ngono ya matamu. Ki bedane nganten lawas. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita dalam kondisi terputus silaturahim. Tidak akan mencium bau surga orang-orang yang yatasori maini, dua orang yang saling memutus silaturahim. Yang keempat, watasumu watasbiru alal ju' wal atas lakin tasubu watas tatimu watalanu. Ya poso, ya sabar li ngelih, sabar li ngelak, akan tetapi tasubu watas timu watalanu. Ini ya mencela bahkan melaknat. Ini seorang kroso. Monggo di Ramadan ini kita jaga sebagai bekal untuk memperbaiki bulan-bulan selanjutnya. Ojo anjur nanti bahasan bodoh pulih meneh ya ojo. Poso-poso ngomean ora batal tetepan. Nggih. Jangan kemudian wah lebar ngomean tak nyoto ora kok ngono. Gesek kuwi jenenge. Tetapi mengurangi pahala. Ya, kemudian talbisina turhatu wal ibaya wal abayatu fauqal malabisi lakin altru fawahun fa'arfamu.
juga berpakaian sopan, akan tetapi tetap terlihat bentuknya. Ya menutup kabeh rapat tetapi bentuknya dayus tetap ketok. Itu lukisan hadis itu seperti kuda. Kuda itu dipakai ning auratnya tetap ketok kabeh. Itu. Nggih. Nah, sekarang ini wis trennya nganggo jilbab ning yo ngono kuwi. Nggih. Yang terakhir tukrimu dhaifaka wa tahsinu ilaihi, memuliakan tamu dan juga memberikan kebaikan kepada tamu. Lakin ba'da khurujihi, setelah tamu itu pamit, tak tabahu gelendengan. Itu kok badai itu senek iki. Misalnya wong ada ya seperti itu. Ada orang yang mertamu di tempat Pak Soleh itu dong-dong bojone nyongsok tak meneng bae wis luweh kakincen ora patek waras itu. Ya toh. Niku kula wadahi nggih wis teko ngono wae. Ya itulah monggo. Wis ora patuh riju masawaihi, dan kemudian kita membicarakan tentang kelemahan-kelemahannya. Nggih, apik nalika karo tamune ning Basan Bali kok kaya ngono kuwi. Jamaah rahmatullah, itulah yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini yang insya Allah sebagai bagian dari kita orang mukmin akan bisa tercapai dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Indikatornya yaitu la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.